Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Abuya Dr. Haji Mulyardi MPD, yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak PJ, Kepala Tata Usaha Kementerian Agama Provinsi Riau, bersama seluruh jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita selalu bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai saat ini tak pernah berhenti, terus menerus, tak pernah putus. Kita diberinya banyak nikmat. Dengan bersyukur, semoga Allah tambah nikmat itu. Lebih daripada itu, dengan bersyukur, semoga kita selalu di dalam keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita perbanyak pula salawat serta salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpah curahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini hari Senin, tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah. Kurang lebih 4 atau 5 hari ke depan, jika Allah Ta'ala izinkan, bertemulah kita dengan bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Sebagai mengulang-ulang kaji, tidak bermaksud untuk menggurui mengapa kita menjelang Ramadan yang tinggal hitungan hari, mematangkan dan memantapkan persiapan. Dengan harapan, ketika persiapan kita matang dan mantap, semoga Ramadan itu berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Kita khawatir kalau kurang persiapan kita, maka berjalanlah Ramadan itu, tetapi mungkin tak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Jemaah hadirin hadirat yang berbahagia. Ada orang tua ingin menikahkan anaknya. Tanggal berapa? 1 Agustus 2025. Paling tidak sebulan sebelum hari H, dia sudah bersiap-siap. Mungkin sebulan tak cukup. Bisa 2 bulan, mungkin dari Januari.
Apa yang dipersiapkan oleh orang tua? Undangan model apa? Yang diundang siapa saja? Yang mengantarkan undangan siapa? Catering mana? Lauknya apa saja? Pelaminan model apa? Kalau gedung-gedung mana? Kemudian pengantin pakai adat mana? Jawa kah? Melayu kah? Atau Batak kah? Semua itu dipersiapkan dengan matang. Tibalah hari H, 1 Agustus 2025, insya Allah pesta berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Tapi terbayangkah oleh jemaah, 1 Agustus 2025 hari H, pagi itu dia bersiap. Pagi itu cari undangan. Menulis siapa yang diundang. Pagi itu undangan diantarkan. Pagi itu mencari gedung. Pagi itu mencari pelaminan. Pagi itu menetapkan panitia. Semua-muanya pagi itu. Apa yang terjadi? Hancur, babak belur pesta tersebut. Lalu apa yang saya maksud? Untuk pesta cuma sehari, berbulan-bulan kita sudah bersiap. Mohon maaf, penilaian siapa yang kita inginkan di hari H itu? Penilaian manusia. Bagus pestanya, enak lauknya, banyak undangannya, cantik pengantinnya. Tak lebih daripada itu. Ramadan 1 bulan. Yang kita harapkan penilaian Allah. Maka persiapan wajib lebih mantap dan matang. Makanya ulama-ulama dahulu 6 bulan sebelum itu sudah bersiap. Berarti dari bulan apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Pas 6 bulan mereka bersiap-siap untuk menanti kedatangan Ramadan. Sekali lagi, bukan maksud menggurui, hanya sekadar mengulang-ulang kaji. Lalu apa yang mesti kita lakukan menjelang Ramadan yang tinggal hitungan hari? Pertama, maksimalkan doa. Tunjukkan betul kepada Allah kalau kita ingin bertemu dengan Ramadan. Walaupun kita masih muda, walaupun kita sehat, teruslah berdoa. Lalu apa doanya? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, dan itu sering terdengar oleh kita dimulai dari bulan Rajab. Apa bunyi ujung doanya? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Begitu juga doa orang-orang soleh dulu. Dalam kitab Lataif Ma'arif, apa doa mereka kepada Allah Ta'ala? Allahumma sallimni Ramadan, wassallim li Ramadan, watasallamahu minni mutaqabbala. Ya Allah, ya Rab, antarkan aku ke bulan Ramadan. Pertemukan aku dengan Ramadan, terima amal-amalku di bulan Ramadan. Jemaah yang berbahagia, orang-orang yang sudah meninggal dunia, meninggal lama, meninggal baru, orang soleh, tidak soleh, apa keinginan mereka? Ingin pulang ke dunia. Mengapa mereka ingin pulang ke dunia? Untuk beramal soleh, untuk beribadah. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat yang ke-100. Hatta iza ja'a ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihah fima tarakt. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka, dia berkata, Ya Rabb, pulangkan aku ke dunia. Mengapa orang-orang yang sudah meninggal, baik lama atau baru, soleh ataupun tidak, ingin pulang ke dunia? Agar aku bisa beramal soleh, agar aku bisa beribadah. Apa kata Imam Ibnu Jauzi rahimallahu ta'ala anhu? Orang-orang yang sudah meninggal dunia, keinginan mereka bertambah kuat untuk pulang ke dunia. Kapan? Saat tibanya Ramadan. Wallah, lau qila li ahli al-kubur tamannau la tamannau yawman min Ramadan.
Demi Allah, seandainya orang yang sudah meninggal dunia itu ditanya, apa keinginanmu? Mereka pasti menjawab, ingin pulang ke dunia, bertemu Ramadan walau hanya sehari. Maka, kalau orang yang sudah meninggal ingin bertemu dengan Ramadan walau sehari, maka kita yang masih hidup, keinginan untuk bertemu Ramadan wajib lebih semangat dan kuat lagi. Tandanya apa? Doa mesti maksimal. Pintu langit terus diketuk, bermohon kepada Allah semoga umur sampai di bulan Ramadan. Jangan berdoa seperti ini. Ya Allah ya Rob, awak kalau sampai-sampai ya Rob, tidak sampai tidak apa ya Rob. Itu tidak berdoa model itu tuh. Itu namanya merajuk. Itu namanya putus asa. Kalau sampai-sampailah Rob. Kalau tidak ya apa boleh buat. Minta apa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustaz, ini mohon maaf, banyak ustaz-ustaz kita di sini. Umur kan sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz, benar. Tapi berapa umur kita tak tahu karena Allah tak pernah kasih tahu. Maka apabila umpamanya wahai Pak Ustaz, Allah Ta'ala tetapkan kita meninggal di bulan Sya'ban. Lalu dengan doa yang dahsyat, Allah sampaikah umur kita ke bulan Ramadan? Rasulullah SAW bersabda, La yaruddul qadara illa doa. Tak ada yang bisa merubah ketetapan takdir kecuali doa. Ingatkah dulu ketika Allah menciptakan Adam dalam hadis riwayat Ahmad? Allah telah menciptakan Adam, maka Allah Ta'ala mengusap punggung Adam dengan kuasa Allah, maka Adam melihat zuriat-zuriatnya. Siapa di antaranya yang dilihat oleh Adam? Seorang zuriat yang wajahnya bercahaya. Adam alaihissalam bertanya kepada Allah, Ya Rabb, itu siapa? Itu Daud. Adam bertanya, berapa umurnya? 60. Ya Rabb, tambah umurku 40 tahun kepadanya. Sehingga total umur Daud menjadi 100 tahun. Apa kata Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 39? Yang kata ulama, umur bisa bertambah secara hakiki. Bukan hanya keberkahan, tapi secara hakiki. Ini dasar ulama mengatakan, Yamhullahu ma yasha' wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa saja menghapus atau menetapkan apa yang telah dia takdirkan. Begitu kata para ulama menafsirkan ayat ini. Tapi apa maksudnya? Teruslah berdoa, walaupun masih muda, badan masih sehat, minta ke Allah umur sampai ke bulan Ramadan. Yang kedua, minta ke Allah badan sehat. Sebab bulan Ramadan ini amal padat. Amal padat. Di luar Ramadan kalau malam hari, witir tak ada biasanya kita kerjakan. Tarawih jelas tak ada. Yang ada hanya Maghrib 3, Isya 4, totalnya 7. Tambah dengan tarawih 8, witir 3, 11, tambah 7, 18. Tambah qabliyah, ba'diyah, Maghrib dan Isya. Berapa total rokaatnya? 26 rokaat. Itu butuh kepada kesehatan fisik. Nanti siang kita puasa, Al-Quran nak dikhatamkan pula. Zikir pagi, zikir petang nak dilantunkan. Ustaz ceramah nak kita dengarkan. Pun kita bekerja. Padatnya ibadah di bulan suci Ramadan akan semakin nikmat dijalankan kalau badan sehat. Tapi kalau badan tak sehat, ada gangguan terhadap ibadah. Bisa-bisa gangguannya serius. Saya nak kasih contoh. Asam urat naik. Asam lambung naik. Kolesterol naik. Gula naik. Darah naik. Pendapatan turun. Ini bahaya ni. Pendapatan yang turun. Selain itu naik saudara. Ini gangguan serius. Terbayangkan oleh jemaah, kita kena asam lambung akut. Ramadan datang, kita mesti puasa di waktu siang. Itu ingatan kita bukan puasa. Yang ingatan kita apa? Asam lambung. Mengganggu.
Berapa kita sholat malam di bulan Ramadan? 26 rakaat. Lutut kena, pinggang kena. Begitu masuk masjid, apa yang terbayang oleh kita? Kok imam kok panjang ayat besok? Tapi kalau imam kok pendek ayat besok. Kenapa kita hubung-hubungkan imam dengan ayatnya? Karena terbayang lutut dan pinggang kita. Itu otomatis. Ini pengalaman kita semua. Ini banyak saya tengok wajah-wajah semurat nih. Dari mana Ustaz tahu? Ya tahulah sikit. Maka apa maksud saya? Menjelang Ramadan ini bernyinyir-nyinyirlah. Bermohonlah kepada Allah. Minta badan sehat. Sehat lahir dan batin. Yakinlah tak ada dokter lebih hebat daripada Allah. Tak ada yang memberi obat lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf. Kenapa kadang-kadang kita sakitnya lama? Berobat ke luar kota, ke dalam kota, dalam negeri, luar negeri. Obatnya obat mantap semua. Tapi kenapa kadang-kadang penyakit kita lama? Kita waktu itu sangat sedikit mengingat Allah. Bahkan mungkin tak ingat. Begitu berhadapan dengan dokter, berhadapan dengan obat, itulah yang betul-betul akan menyembuhkan kita. Padahal Allah berfirman, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Namun tetap berobat, tetap pergi ke dokter. Tapi pada hakikatnya itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, sebelum Ramadan datang, ketuk pintu langit, minta ke Allah badan yang sehat. Yang ketiga, iman kuat. Umur sampai, badan sehat, iman kuat, insya Allah jalan Ramadan sesuai dengan yang Allah inginkan. Tetapi kalau yang nomor 3 ini tak sehat, badan sehat, umur sampai, maaf, iman sakit, tak jalan. Banyak kita tengok orang-orang yang sehat walafiat, Allah beri kesempatan bertemu Ramadan. Sahur makan dia pula. Makan dia sahur. Tapi jam 8 pagi diulang makan lagi. Memang tak nampak mukanya, tapi kaki nampak. Asap rokoknya nampak. Bapak Ibu jemaah saudaraku yang berbahagia. Ketika umur sampai, badan sehat, iman kuat, Ramadan jalan sesuai dengan yang Allah inginkan. Apa yang kita dapatkan? Selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, itulah kesuksesan. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ali Imran 185. Saya nak sampaikan kepada jemaah kisah. Ini ulang-ulang saja. Saya yakin kita udah hafal kisah ini. Kisah ini riwayat Imam Ibnu Majah dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Sahih. Kita nak perkenalkan siapa Talhah. Walaupun jemaah sudah kenal. Supaya apa? Kita makin yakin dengan kisah ini. Talhah bin Ubaidillah, satu di antara 10 sahabat yang sudah dijamin surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awan, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Said. Talhah, ini sahabat yang kaya. Kebun sawitnya luas. Mana ada sawit waktu itu? Kebun kurma maksud saya. Cuma tersebut kebun sawit sebab mirip begitu. Bisnisnya banyak, pengusaha sukses. Saking kayanya Talhah, pernah satu hari dapat untung jika dirupiahkan 1 miliar. Satu hari. Singkat cerita, pada hari itu dia pulang. Maghrib datang, dia salat berjamaah di Masjid Nabawi. Setelah itu singkat cerita, waktu Isya dia salat berjamaah di Masjid Nabawi. Begitu pulang, matanya malam itu tak bisa tidur. Dia tak bisa tidur. Resah, gelisah, gundah, gelana. Miring ke kanan sudah, ke kiri sudah, menelentang sudah, menangkui pun sudah. Tahu jabah menangkui. Tapi dia tetap tak bisa tidur. Bertanya bininya, abang mengapa bang? Resah aja saya tengok, abang mengapa? Apa jawaban Talhah? Abang bimbang.
waktu subuh masuk, azan berkumandang, duit ini masih ada juga di rumah kita. Belum kita sedekahkan. Itu yang dia takutkan. Lambat habis karena belum disedekahkan. Beda sama kita kalau punya duit. Takut cepat habis. Kalau tolhah takut lambat habis. Makanya kadang-kadang kota impak tuh kita main tengok. Anak yatim main tengok saja. Fakir miskin main tengok aja. Ustaz nuduh Pak Ustaz, saya kasih kok Pak Ustaz. Tapi sikit. Karena kalau banyak cepat habis. Beda sama tolhah, takut lambat habis. Makanya malam itu dia tak bisa tidur. Apa kata dia sama istrinya? Maukah kau menolong abang? Mau bang. Ambil kantong-kantong yang ada dalam rumah kita, bawa sini. Dipungut kantong-kantong tadi, diambil uang 1 miliar itu, dimasukkan dalam kantong-kantong tersebut, menjelang azan subuh, habis dibagi, baru tenang hatinya, baru dia bisa tidur. Allahu Akbar. Itulah Tolhah, di antara luar biasanya dia. Kisah ini dari Tolhah. Bagaimana kisahnya? Ada 2 lelaki dari suku Bali tinggal bersama dengannya. Dialah yang menanggung semua-muanya dari A sampai Z. Pada suatu ketika, Rasul mengirim pasukan perang. Mendaftar 1 orang. Pergi berperang, gugur di medan tempur, mati syahid. Kita sudah sama tahu apa balasannya. Surga. Tinggal 1 orang. Yang 1 orang ini kapan meninggalnya? Setahun setelah itu. Meninggalnya tidak syahid. Di mana? Di atas tempat tidur. Tapi ingat, dia bertemu Ramadan. Dua-duanya sudah meninggal dunia. Karena hubungan begitu dekat, lama bersama, hati sudah satu ikat, tak pernah terpisah. Maka pada suatu malam Tolhah bermimpi. Apa mimpi Tolhah? Mereka bertiga sedang berada di depan pintu surga. Subhanallah. Saat itu, yang mati syahid ingin masuk ke surga. Apa kata malaikat penjaganya? Maaf, belum giliranmu. Tunggu dulu. Baswa pagak itu dulu. Bekok sampai kita mau imbau bekok. Kaum muslimin, saat yang tidak mati syahid ingin masuk ke surga, apa kata malaikat penjaganya? Silakan masuk. Apa artinya? Yang syahid masuk belakangan, yang tak syahid masuk duluan di depan. Tolhah heran. Kok bisa seperti ini? Harusnya bagaimana? Yang syahid duluan, yang tak syahid belakangan. Yang dia tengok dalam mimpi, yang syahid belakangan, yang tak syahid duluan. Singkat cerita, besok subuh bangun tidur, Tolhah teringat-ingat dengan mimpinya. Menjadi buah pikiran. Mungkin jemaah bertanya, Pak Ustadz, ini kan mimpi cuma. Kenapa jadi pikiran betul? Ini mimpi masuk surga jemaah. Awak mimpi gigit ular aja jadi pikiran. Mula 3 kali mimpi gigit ular. Kata orang mimpi gigit ular dapat jodoh. Tapi olunya bertambah-tambah jodoh. Kata sebagian orang. Cuma mimpi gigit ular heboh. Iya kan? Ada orang kampung saya jemaah, kalau mimpi gigi patah belah bawah, mak meninggal. Kalau mimpi patah belah atas, ayah meninggal. Jadi pikiran, apalagi ini mimpi masuk surga jemaah. Maka mengapa Tolhah menceritakan mimpinya itu kepada sahabat? Akhirnya mimpi Tolhah viral. Masuk ke WA sahabat semua. Kaji ini usah ditelan semua. Ini saya bilang WA, ica-icanya kalau zaman sekarang. Mana ada HP waktu itu? Nanti bertanya pula Pak Kanwil kepada saya, apa merek HP Tolhah Pak Ustaz? Mana ada HP waktu itu? Cuma saya bilang viral masuk ke WA grup sahabat kalau bawa zaman sekarang. Viral. Bahkan sahabat pun heran. Iya ya, kok bisa? Yang syahid belakang, yang tak syahid di depan. Saking viralnya, sampailah mimpi ini ke telinga Rasulullah SAW. Maka Rasul memanggil Tolhah. Tolhah, mimpi kau viral nih. Itu cerita orang semua. Betul kau mimpi macam itu? Betul ya Rasulullah. Apa yang kau herankan? Ya Rasulullah. Yang kau herankan,
Yang dua lelaki dulu tinggal bersamaku, yang satu kan syahid, dia masuk surga belakangan. Yang satu kan mati di atas tempat tidur, dia masuk surga duluan. Dengarkan apa kata Rasul menjelaskan ke Tolha dan untuk kita semua. Tolha yang meninggal belakangan, umurnya lebih panjang 1 tahun dan dia bertemu Ramadan. Dia salat berjamaah di bulan Ramadan. Dia tarawih dan witir bulan Ramadan. Dia khatamkan Al-Quran bulan Ramadan. Dia zikir pagi, zikir petang di bulan Ramadan. Dia banyakkan infak sedekahnya di bulan Ramadan. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia segala macam kebaikan dia lakukan bulan Ramadan. Dan hebatnya lagi wahai Talha, dia menunggu Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Wahai Talha, jarak dia dengan sahabatnya lebih jauh daripada jarak matahari dan bumi. Matahari, langit dan bumi. Begitu kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keistimewaan ketika kita bertemu dengan Ramadan. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Apalagi keistimewaan berikut yang kita perlu betul-betul matangkan persiapan sebelum Ramadan datang. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Ahmad. Apa kata Rasulullah? Inna lillah fi kulli yaumin wa laylatin utaqa'u minan nar fi syahri Ramadan. Kata baginda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hambanya dari neraka di bulan Ramadan setiap hari dan malam. Ini kesempatan besar. Jemaah, kalau semalamnya aku kene kesempatan nak mai cop awak. Tau mai cop ni. Mai cop tau mai cop. Kalau semalamnya nak mai cop awak doh jemaah. Kalau sehari nak mai cop awak doh. Kaum muslimin, ini kesempatannya selama Ramadan, siang dan malam. Ada orang-orang yang Allah Ta'ala bebaskan dari nerakanya di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Jemaah, optimis, semangat. Semoga kita termasuk. Bekok kalau sudah ceramah, pas sarapan, bercita-cita awak. Jangan sebut model kau nak. Model awak ndak ada can lo. Ulun masuk Ramadan lah menyerah kawan. Model awak ndak ada can. Optimis jemaah. 99 manusia yang ia bunuh lengkap jadi 100. Ketika bertaubat, surga tempatnya kan. Seekor anjing kehausan dan kelaparan dikasih minum, Allah ampuni dosanya. Apalagi kita bersua dengan Ramadan. Kadang-kadang kasih tetangga makan, kasih tetangga berbuka, kasih anak yatim, membayar zakat. Kita lebih hebat dari 2 manusia, 1 lelaki, 1 perempuan yang Allah sampaikan, yang Rasul ceritakan. Allahu Akbar. Jemaah, saya pernah ada suatu kali menengok orang kena ponis. Ditokok oleh hakim mejanya. Apa kata hakim? Penjara seumur hidup. Tertunduk dia jemaah. Meleleh air matanya. Basah lantai. Air mata apa itu? Air mata ketakutan. Air mata penyesalan. Semua jenis air mata tak enak yang keluar ketika itu. Dia banding. Sampai ke tingkat banding. Ditokok meja. Apa kata hakim? 10 tahun. Dia nangis lagi. Air matanya lebih banyak tumpah. Air mata apa itu? Air mata bahagia. Kenapa? Dari seumur hidup jadi 10 tahun. Dia jalani hukuman 10 tahun. Di mana? Di penjara. Dia tak disiksa di situ. Kalaupun ada penyiksaan di sana, itu hanya oknum. Dia masih bisa beribadah sesuai keyakinannya. Ada tempat olahraga. Bisa dijenguk sanak famili dan keluarganya. Dia dikasih makan. Dia dikasih minum. Begitulah. Habis masa hukuman 10 tahun. Dia pun bebas. Dia nangis lagi. Nangis apa itu? Nangis segala bentuk merek kebahagiaan. Apa sebab? Dia sudah bebas. Maksud saya apa? Ketika bebas keluar dari penjara, yang di dalamnya dia tidak disiksa, bahagia. Adakah
Rasa bahagia yang lebih hebat ketika Allah Ta'ala selamatkan kita dari neraka yang di dalamnya berbagai macam siksa ada. Hebatnya lagi, belum sampai kita ke sana, kebebasan itu telah Allah tetapkan ketika kita berada di bulan Ramadan. Semoga kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Bertanya seorang sahabat namanya Abu Umamah radhiyallahu anhu. Apa pertanyaan Abu Umamah? Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan. Kalau ku kerjakan amalan itu, Allah Ta'ala mudahkan aku masuk ke dalam surga. Apa jawaban Rasulullah? Alaika bisawm fa innahu la mislala. Berpuasalah wahai Abu Umamah. Tak ada yang mengalahkan puasa. Tak ada yang bisa menyaingi puasa. Apa makna hadis? Kata para ulama, semua amal ibadah tujuannya mengendalikan syahwat dan nafsu. Tapi tak ada amalan lebih hebat dibandingkan puasa untuk urusan itu. Salat, siapa bilang salat amal main-main? Tiang agama. Tapi salat dari takbir sampai salam, katakanlah 5 menit. Atau 10 menit. Selama itulah kita kendalikan mata kita. Selama itulah kita kendalikan lisan dan hati kita. Dari takbir sampai salam. Tapi ada suatu ibadah, kita mengendalikan semua anggota badan 12 jam kurang lebih, dari azan subuh ke azan maghrib. Nafsu betul-betul terhukum, syahwat betul-betul terpenjara. Itulah dia puasa. Itu maksud hadis Rasul, kata ulama, alaika bisawm fa innahu la mislalah. Berpuasalah, tak ada yang bisa menyaingi puasa. Jemaah tamu-tamu Allah berbahagia. Sekali lagi mohon maaf, bukan maksud menggurui. Ini hanya mengulang-ulang kaji. Setelah sampai bulan Ramadan, mengapa kita betul-betul kita nikmati amal ini. Makanya saya teringat Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, bulan Rajab menanam, Sya'ban menyiram, Ramadan memanen. Yang 3 ni mana yang paling sedap? Yang paling sedap memanen itulah. Kalau menanam agak borik, tenaga habis, piti banyak habis, waktu pun habis. Bayangkan, nak nanam sawit 10 hektar. Tanahnya hutannya baru. Digeledor dulu. Sudah geledor langsung tanam. Oh, luleh. Saya bibit dulu. Dapat bibit langsung tanam. Jangan apa nanam, seorang nanam. Berapa biaya habis? Banyak. Nanam berat. Tapi begitu datang Sya'ban, apa kata Abu Bakar? Ibarat menyiram. Menyiram lebih ringan dari menanam. Apa maknanya? Terbiasa di Rajab, akan terasa ringan amalan di bulan Sya'ban. Terbiasa di Sya'ban, akan nikmat di bulan Ramadan. Seperti nikmatnya memanen. Cuma ada orang yang lain memanen, inyo pun mulai-mulai menanam. Yang mulai menanam ko hazab ambotin. Orang lah manen po ya, nyo bau menanam. Bahkan mulai-mulai menobe po. Mula panen, nyo pun membawa canggung untuk nobe po. Coba kita tengok hazab. Dia baca Quran. Dia bisa juga khatam. Tapi beda dengan yang sudah terbiasa di Syahrul Qurra, Sya'ban, apalagi yang sudah memulai dari Rajab. Yang memulai dari Rajab, Sya'ban, begitu datang Ramadan, betul-betul menikmati. Tapi coba yang memulainya bulan Ramadan. Coba tengok. Quran terbuka, mata tertutup. Quran tertutup, mata terbuka. Waktu Quran tertutup, sanca-hanca mata. Tabulalang godang. Begitu Quran terbuka, mulainya mengenek. Atau mati lah. Iya kan? Iya kan? Kita akan sama-sama tahu 1 juz itu 10 lembar. Bukan 10 halaman. 10 lembar 1 juz rata-rata. Berarti 20 halaman. Dia mulai baca lah. Baru dia baca halaman pertama, dihitungnya berapa tinggal lagi. Mak, 9 namanya. Dia berat. Lajole halaman pertama. Tentu 9 tinggal. Untuk memastikan, ada hitung itu.
Tersiksa. Orang dah manen, dia baru mulai. Itu yang saya bilang tadi, Quran tertutup, mata terbuka. Quran terbuka, mata tertutup. Dia pun mulai baca lah. Dia mulai baca. A'udzubillah. La-nya itu mat wajib mutasil. Mat wajib jadi la tuh. Kenapa? Diiringi dengan menguap. Dia ternganga. Nganganya lama. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah, dia pun mulai baca lah. Tabang. Ketahuilah jemaah. Begitu kita mulai baca lalu tertunduk. Lama tuh jemaah. Perasaan awak aja nan kojab nih. Coba tanyon ke uang kiri kanan berapa lama tertunduk. Cuma perasaan kita aja sebentar. Yang tahu berapa lama orang kiri kanan. Mau tahu jemaah berapa lamanya. Begitu sadar popak mencah yang dibaca tadi. Mana tahu popak. Bahasa Indonesia perpak. Mana tak? Hilang jemaah. Baru baris pertama, saking lamanya dia tidur, begitu terbangun, hilang. Perasaan kita sebentar, nak tahu berapa lamanya, tanya sama orang kiri kanan. Kan bagi nomor satu, bau. Datang syahwatnya, datang nafsunya, atau datang setan mungkin. Walaupun setan katanya bulan Ramadan diikat, kata Nabi apa begitu? Wasufidatis syayatin. Apa kata setan? Bayi ketujuh oleh kata setan. Mulai ragu bapak tadi. Nomor satu setan. Tak tujuh katanya. Akhirnya karena lupa dan terasa berat karena tak terbiasa, langsung baris nomor 7. Itu halaman pertama dulu lah. Masuklah halaman kedua. Begitu juga kejadiannya. Baru sampai baris kedua, dia udah tertidur. Apa kata setan? Baik ke-10 oleh kata setan. Akhirnya Ramadan khatam 30 juz. Tetapi tak lengkap 6.666 ayat. Kenapa tak lengkap? Selalu hilang ketika Al-Quran itu dibaca. Apa sebab? Dia tertidur. Kenapa tidur? Dia capek. Kenapa capek? Tidak terbiasa. Titik. Salah-salahkannya Ramadan. Awak as Ramadan kuah nak lolo aja. Allah muliakan Ramadan. Allah sucikan Ramadan. Saking mulia dan sucinya Ramadan, Allah turunkan Al-Quran. Dia salahkan itu Ramadan. Capek kita katanya. Mengantuk kita katanya. Kenapa kita ngantuk? Karena kita merasa berat. Kenapa kita merasa berat? Karena tak terbiasa sebelum Ramadan. Makanya awal ceramah kita tadi, matangkan persiapan, mantapkan persiapan agar Ramadan kita betul-betul memanen. Apa makna memanen di situ? Terasa nikmat beribadah. Terasa nikmat. Tarawihnya nikmat. Nyoba apa tarawih bulan Ramadan lo? 8. Masuk witir 3 boleh. Nya mazhab apa mazhab? Apa mazhabnya bang? Syafi'i Pak Ustaz. Tak bisa pindah. Enggak Pak Ustaz. Sekali Syafi'i tetap Syafi'i Pak Ustaz. Allahu Akbar. Mak saya bilang. Enggak bisa pindah. Enggak Pak Ustaz. Syafi'i tarawih 20. Witir 3. Total 23. Sini berapa tarawih? Menunduk aja bang. Awak seboleh Pak Ustaz. Tapi Syafi'i. Awak Ramadan pindah mazhab Pak Ustaz. Nanti Ramadan habis, baru balik lagi ke mazhab Syafi'i. Apa maksud saya? Nikmati. Mau 8, 3, 11, ma 20, tambah 3, 23. Nikmati kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Nikmati. Jemaah tamu-tamu Allah berbahagia. Lalu mengapa kita lagi, menjelang Ramadan ini, apapun yang terjadi, awak sama awak, usahakan nan kocok. Nan godang pun masalahnya mesti selesai. Ustaz,
Kalau kita tak berfakfu, berwaspahu sebelum Ramadan, memangnya Allah tak terima Ramadan kita. Saya tak berani memastikan, karena itu urusan Allah. Tapi berdasarkan hadis Nabi, ada tanda-tanda tidak diterima. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, tu'radul a'malu fi kulli yaumi khamisin wasnain fayaghfirullahu azza wa jalla fi zalikal yaumi likulli imri'in la yusyriku billah illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna urku hadaini hatta yasaliha. Kapan amal itu diangkat? Ada bulanan, maaf, ada tahunan, ada harian, ada mingguan. Harian kapan? Senin dan Kamis, kata Rasul dalam hadis ini. Ketika amal seseorang diterima, Allah ampuni dosa seseorang selama dia tidak menyekutukan Allah. Kecuali yang tak diterima siapa? Seseorang dia dengan saudaranya syahna. Apa makna syahna? Hubungan yang tak mesra. Lalu apa kata Allah? Ini hadis qudsi sebenarnya. Urku hadaini hatta yastaliha. Tinggalkan mereka berdua sampai keduanya berdamai. Sampai keduanya berdamai. Awak jemaah, kalau landak suka sama seseorang, apa yang berkaitan dengan inyo, ikui-ikui lu awak ndak suka. Contoh, awak tak suka sama bapak. Jo bininya ndak jo suka tu dia jemaah. Ngaku je lah. Iya pak. Jo bini pun tak suka. Usahakan bini. Dengan anak-anaknya pun kadang kita tak suka. Padahal anaknya tak salah sama kita. Bininya tak salah. Kita cuma bermasalah sama suaminya. Tapi ikut-ikutan kita tak suka kepada siapa? Istri-istrinya. Nyompek lo bini. Konai kompek-kompek aja. So dia bini tua je lah. So dia yang tinggal sama inyo. Kompek-kompek ya konai. Anaknya juga kita tak suka. Tahukah jemaah? Maaf. Dengan kucingnya pun kita tak suka. Kalau naik kucingnya kumawa, makan tulang siso makan, awak sipak kucing tadi. Apa salahnya? Kadang-kadang saking tak senangnya kita, maaf, usahakan sama kucingnya, sama sendalnya pun kita tak suka. Pas masuk masjid, nampak sendalnya, awak pijak ngenek sendal, awak sipak ke topi. Tapi tak adalah macam ini. Tak adalah. Pengalaman. Pengalaman uang namun citon kok pak. Jemaah, maka nak Ramadan semua itu kita selesaikan. Kenapa? Kita takut nanti amal kita itu menjadi penghalang. Itu akan menjadi penghalang. Kita sama-sama tahu di banyak buya di sini. Ada 3 amalan yang pahalanya luar biasa besarnya. Saking besarnya, Allah tak sampaikan. Karena apa? Ini dahsyat, tak ada bandingannya. 1, sabar. 2, puasa. 3, termasuklah memaafkan saudara. Itu pahalanya di sisi Allah. Allah tak sebutkan 700. Allah tak sebutkan 10.000. Allah tak sebutkan sebesar langit dan bumi. Itu Allah Ta'ala rahasiakan. Saking besarnya. Apa sebab? Kata sebagian ulama, Allah nisbatkan pahala itu kepada dirinya. Sesuatu yang Allah nisbatkan kepada dirinya itu dahsyat. Termasuk pahala dimulai hari ko kalau ada orang bersalah ke awak, bersyukur awak ke inyo. Gegarai inyo dapat pahala godak. Tapi sabit inyo ang jangan ulang je nak, tetap sabit model itu. Walaupun dapat pahala godang memaafkan, tapi tetap sabit jangan ulang leh. Kau muslimin, kau muslimat, saudaraku yang berbahagia, maka semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan badan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan iman kita. Dan semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang sangat amat luar biasa dalam hidup dan kehidupan kita. Ya maaf, ni mohon maaf, ada 2 leh. Nyo condok-condokkan sudah cakok, tapi belum jadi sudah leh. Ada 2 leh. Apunan pertama, nanti pulang dari sini, mohon maaf, ambil pena 1, pas ke kantor nanti kertas 1. Untuk apa Pak Ustaz pena dan kertas itu Pak Ustaz? Catat nama-nama orang sebaya. Sebaya dengan kita, yang punya lah joleh banyak yang meninggal. Yang sama umur dengan kita, bahkan di bawah kita. Yang dicatat yang sudah meninggal saja, catat semua. Yang sebaya.
Udah dicatat, tiap hari tengok menjelang Ramadan nih. Tapi kok nggak ada hadis lah. Kok nggak ada hadis lah. Tengok, pas malam pertama tengok sekali lagi. Tengok nama kawan sama SMP. Tengok kawan sama-sama SMA, sama di kos, sama kuliah dulu. Tengok semuanya. Bayangkan wajah mereka satu persatu jemaah. Mereka sudah tiada dan tak berlumba lagi dengan Ramadan tahun ini. Kita ternyata Allah berikan kesempatan. Tengok satu-satu. Kok mantan cewek awak dulu kok. Aku contoh weh. Itu perlu ditulis. Perlu tulis. Kan ya Pak. Ucapkan rasa syukur ke Allah, kita masih diberi supaya apa? Pas masuk terasa betul oleh kita nikmat ini. Kalau dia nikmat luar biasa. Yang kedua apa lagi? Nih mohon maaf kepada kakak-kakak, kawan-kawan sebaya, ibu-ibu ini. Sebelum masuk Ramadan ini bikin panitia di rumah kita. Nah di masjid Ustaz, masjid lah joleh. Di rumah pun buat panitia. Ini lain Pak Ustaz, memang agak lain. Bentuk panitia Ramadan. Apa isinya? Kita bawa kemana Ramadan dalam keluarga kita tahun ini. Untuk apa gunanya? Ambil juga kertas satu, pena satu. Untuk apa Pak Ustaz? Jam sekian sampai jam sekian, contoh nih, tahajud. Jam sekian sampai jam sekian istighfar waktu sahur. Jam sekian makan sahur. Jam sekian salat subuh berjamaah. Dengar ceramah. Terus sampai 24 jam. Bikin aturan sedemikian rupa dan bunyikan di aturan itu jam sekian sampai jam sekian HP kalian ayah bunda pegang dan ayah kasih HP jam sekian sampai jam sekian. Pandailah bapak ibu menyusunnya. Setelah ditulis, sepakat? Sepakat? Sepakat. Ini bukan sekedar aturan ini kita jalankan. Iya. Tanda tangan. Antarkan ke percetakan. Saya serius aja. Cetak cantik-cantik. Kemudian Bapak Ibu tempelkan di dinding rumah. Di tempat yang sering terlihat. Itulah pedoman terutama untuk anak-anak kita di Ramadan tahun ini. Kalau tidak macam itu nanti, maaf. Coba kita tengok anak sebagian kaum muslimin. Pulang kita ya Bu ya, ceramah subuh, itu Arifin Ahmad kiri kanan penuh. Jalan Subrantas kiri kanan penuh. Anak seberang sini, lawan anak seberang sini. Perang kain sarung. Saya bersyukur betul Ramadan tahun ini sekolah jadinya. Kalau libur, hancur. Untung sekolah. Itu pun kadang-kadang kami perang-perang kain sarung, anak sebelah sana, tengoklah di subuh-subuh Ramadan, kami Ustadz Peri sering asal pulang kuliah subuh menyaksikan. Semoga itu tak termasuk anak kita. Caranya bagaimana? Bikin aturan, jam sekian ini. Bahkan bikin aturan, HP kalian ayah bunda pegang, kecuali jam sekian kami kasih. Kenapa tak bisa? Itu anak kita. Bikin aturan. Upaya mak anda bisa buat aturannya kok inyo bono nak sanggup menjalankan penan payah. Tak dibuat dia dok. Kenapa nak dibuat? Bogi model kok pusat awak nak tolak ni. Kau muslimin, semoga Allah Taala mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah, semoga kita panjang umur, sehat badan, bertemu Ramadan dan semoga Allah Taala menerima amal ibadah kita. Kalau ada terkasar bahasa mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Pak Kanwil sehat selalu, sukses selalu. Begitu juga semua keluarga besar, kantor, wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau ini selalu hendaknya dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.